Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, kami di sini dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai analisis menyeluruh terhadap studi kasus lembaga amil zakat digital. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Tegar Dwi Firmansyah, Devi Suprayogi, dan Hoirunisa. Dari studi kasus yang sebelumnya, dia memiliki deskripsi kasus yaitu yang akan dibacakan oleh Devi Suprayogi. Kepada Devi Suprayogi, waktu dan tempat dipersilakan. Deskripsi kasus. Sebuah lembaga amil zakat LAZ berskala nasional telah mengembangkan sistem digital yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi publik, dan kemudahan pelaporan dana zakat. Fokus utama mereka adalah membangun sistem informasi publik berbasis teknologi terkini seperti blockchain untuk menjamin transparansi aliran dana serta menghadirkan dashboard CSR yang menampilkan dampak sosial dari donasi secara real time. Dalam mengembangkan sistem ini, LAZ memfokuskan diri pada 3 aspek utama. Yang pertama, yaitu membangun sistem informasi publik yang memungkinkan masyarakat luas, khususnya donatur, untuk memantau langsung jumlah dana yang masuk, lokasi, dan bentuk penyaluran zakat, serta waktu pelaksanaan distribusinya. Kedua, LAZ mengintegrasikan teknologi blockchain sebagai fondasi utama transparansi. Teknologi ini dipilih karena mampu menciptakan sistem pelaporan yang tidak dapat dimanipulasi, di mana setiap transaksi terekam secara permanen dan dapat diauditkan kapan saja. Ketiga, LAZ sedang mengembangkan dashboard SCR yang akan menampilkan dampak sosial dari setiap program yang dijalankan menggunakan dana zakat. Dashboard ini ditunjukkan tidak hanya untuk internal lembaga, tetapi juga bagi perusahaan mitra atau donatur besar yang ingin mengetahui secara rinci kontribusi mereka terhadap pemberdayaan masyarakat. 1. Analisis kebutuhan sistem informasi. A. Identifikasi kebutuhan. Lembaga amil zakat LAZ nasional membutuhkan sistem informasi yang mampu menyediakan platform digital donasi yang aman dan mudah digunakan, memungkinkan pelaporan dana secara real-time dan transparan, menyediakan akses publik terhadap penggunaan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, mengelola data muzaki atau donatur dan mustaqi penerima secara terintegrasi, menghasilkan analisis dan laporan untuk mengambil keputusan. B. Sistem informasi yang relevan. Mengacu pada Turban. 1. Transaction Processing System atau TPS, yaitu untuk mencatat transaksi donasi zakat secara real time. 2. Management Information System atau MES, yaitu untuk membuat laporan periodik dan monitoring kinerja operasional. 3. Description Support System atau DSS, yaitu untuk membantu pengambilan keputusan seperti alokasi dana dan segmentasi donatur. 3. Enterprise Resource Planning atau ERP, yaitu untuk mengintegrasikan seluruh proses donasi, distribusi, SDM, dan keuangan. 4. Blockchain, yaitu untuk mendukung transparansi dan anti manipulasi dalam pelaporan dana zakat. 5. Customer Relationship Management atau CRM, yaitu untuk mengelola hubungan dan loyalitas dengan donatur. 2. Strategi keunggulan bersaing berbasis sistem informasi. A. Value Chain Analysis. 1. Inbound Logistik,
yaitu digital data musik dan kebutuhan sosial masyarakat. 2. Operation, yaitu otomatisasi proses penghimpunan zakat dan pendistribusian. 3. Outbound logistis, yaitu laporan distribusi berbasis lokasi dan jenis bantuan. 4. Marketing dan sales, yaitu platform digital donasi dengan user experience yang baik. 5. Service, yaitu dashboard publik, notifikasi real-time kepada produk, dan laporan transparansi. 5. Forecast. That of new entrants diminimalkan dengan membangun ekosistem teknologi yang kuat. Bargaining power of donors diperkuat dengan pelaporan transparan dan bukti nyata. That of substitutif ditangani dengan inovasi platform yang interaktif dan terintegrasi. Bargaining power of beneficiaries direspon dengan pemetaan kebutuhan berbasis data. Industri rivalry ditekan dengan citra LAZ yang unggul dalam transparansi digital. 3. Pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi yang terintegrasi akan menghasilkan kumpulan data strategis yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Data yang diperoleh dari sistem digital dapat dimanfaatkan oleh berbagai divisi di LAZ untuk membuat keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berbasis bukti. Jenis data yang dikumpulkan. Yang pertama, data transaksi donasi, yaitu jumlah, metode, waktu. Yang kedua, profil donatur atau usia, domisili, frekuensi donasi. Yang ketiga, data mustahik atau lokasi, kategori, kebutuhan. Yang keempat, riwayat penyaluran dana atau waktu, bentuk, bantuan, dan lokasi. Yang keenam, aktivitas kampanye digital atau engagement, reach, dan respon. Data yang dikelola dengan baik memungkinkan LAZ untuk melakukan evaluasi performa, mengembangkan strategi kampanye donasi, mengoptimalkan penyaluran bantuan, serta menyusun perencanaan program sosial ke depan yang lebih terukur dan transparan. Visualisasi contoh sederhana. KPI Dashboard LAZ Nasional. Total donasi 12.500. Donatur aktif 45.320. Mustahik terbaru 82,11. Rata-rata dana atau debitur 276.000. Efisiensi 92%. 4. Roadmap transformasi digital 2025 sampai 2027. Diperluas. Tahun 1 sampai 2025 digitalisasi dasar. Tujuan donasi digital dan pengelolaan database awal. Kegiatan pembangunan website dan aplikasi mobile. Integrasi payment gateway, e-wallet, bank, kris. Pelatihan tim IT internal. Risiko rendahnya adopsi digital oleh donatur lama. Tahun 2026, transparansi dan integrasi. Tujuan pelaporan blockchain dan visualisasi publik. Kegiatan implementasi sistem blockchain publik. Mengembangkan dashboard publik atau real time. Integrasi ERP sederhana atau keuangan dan distribusi. Risiko ketergantungan teknologi pihak ketiga. Tahun 3, 2027, otomatisasi dan kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk optimasi penyaluran dan prediksi kebutuhan zakat. Kegiatannya penerapan DSS dan AI prediktif.
Rekomendasi program zakat berbasis analisis wilayah. Pembuatan modul pelaporan otomatis ke Kemenak atau Basnas. Risikonya adalah regulasi ketat dan integrasi antar sistem publik. 5. Evaluasi risiko dan aspek keberlanjutan potensi risiko. Etika penyalahgunaan data mustahik atau preferensi pendistribusian tidak adil. Keamanan ancaman peretasan kebocoran data donatur. Anggarannya yaitu keterbatasan biaya untuk pengembangan sistem keberlanjutan. SDM, kesenjangan kemampuan digital staf dan relawan. Rekomendasi keberlanjutan, menetapkan tim IT internal dan melibatkan pihak ketiga profesional, melakukan audit teknologi dan keuangan secara berkala, menerapkan pelatihan literasi digital bagi staf, menggunakan pendekatan open source dan cloud-based untuk efisiensi biaya, menjalin kolaborasi dengan mitra CSR, pemerintah dan universitas untuk pengembangan dan pengawasan. Baik, selanjutnya yaitu risiko tambahan. Adapun risiko dari penambahan tersebut yaitu privasi data pribadi, data donatur dan mustahik rentan disalahgunakan. Yang kedua, regulasi pemerintah. Kewajiban pelaporan pada Basnas bisa menimbulkan konflik sistem. Yang ketiga, keberlanjutan teknologi. Perubahan teknologi cepat sistem bisa obsolete dalam 3-5 tahun. Keempat, yaitu ketergantungan platform. Jika terlalu bergantung pada platform pihak ketiga, misalnya WhatsApp, API, Firebase, risiko vendor login. Rekomendasi keberlanjutannya yaitu standarisasi keamanan informasi atau ISO 27701. Untuk menghindari kebocoran data, partisipasi publik, menyediakan saluran feedback langsung dari donatur dan mustahik. Yang ketiga, dana abadi IT dialokasikan dari bagian manajemen untuk upgrade sistem keberlanjutan. Yang keempat, ada kolaborasi CSR jangka panjang, melibatkan perusahaan besar untuk mendukung biaya sistem dan server. Yang kelima, monitoring berkala, membentuk tim audit internal digital untuk pengawasan keberlangsungan sistem. Kesimpulannya yaitu transformasi digital pada lembaga amil zakat atau LAZ skala nasional merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan zaman yang menuntut akuntabilitas, efisien, dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan untuk sistem informasi LAZ mencakup integrasi teknologi transaksi, laporan, pengambilan keputusan, hingga pengelolaan hubungan dengan donatur dan mustahik. Pemanfaatan sistem seperti TPS, MIS, ERP, dan teknologi blockchain dinilai sangat relevan untuk mendukung operasional yang akurat dan terpercaya. Penerapan strategis berbasis value chain dan kerangka Five Forecast Porter menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif LAZ dapat dicapai melalui inovasi digital, efisiensi biaya operasional, serta transparansi pelapor publik. Data yang dihasilkan sistem informasi dapat menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan manajerial, mulai dari segmentasi donatur hingga penyaluran zakat berbasis kebutuhan real. Roadmap transformasi digital selama 3 tahun ke depan harus dilaksanakan secara bertahap, dengan fokus pada pembangunan sistem donasi digital, pelaporan berbasis blockchain, hingga otomatisasi dan pemanfaatan Meski demikian, implementasi sistem informasi juga menghadapi tantangan risiko seperti isu keamanan data, keterbatasan SDM digital, hingga risiko etika dan regulasi. Oleh karena itu, keberlanjutan sistem harus dijaga melalui pelatihan internal,
standar keamanan informasi, serta kolaborasi multi pihak dalam pendanaan dan pengawasan. Adapun saran yaitu untuk melengkapi laporan studi kasus lembaga amil zakat. Yang kedua, tingkatkan literasi digital bagi staf agar bisa dapat dioperasikan secara optimal. Yang ketiga, perkuat infrastruktur TI dengan sistem cloud dan keamanan data yang andal. Yang keempat, jalin kemitraan strategis dengan startup, CSR, atau universitas untuk mendukung pengembangan sistem. Yang kelima, terapkan transparansi aktif seperti dashboard publik dan pelaporan rutin kepada donatur. Yang keenam, kembangkan inovasi keberlanjutan, termasuk pemanfaatan AI dan integrasi e-wallet. Yang ketujuh, lakukan evaluasi dan audit berkala guna menjaga akurasi, etika, dan keberlanjutan sistem informasi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.